Kita Iya, integral ini toh, integral kita adalah dz minus 2 per ya, Bu? eh Minus 2. berapa? Maka Iya, kan minus sama 2. dengan integral z negatif 2 settlin, benar nggak? Iya, Bu. Nah, hasilnya berapa, Lin? Analog dengan yang disebutkan Kevin tadi. Berarti 1 per minus 2 plus 1 kali Z Ah, pangkat min 2 plus 1. kalau disederhanakan menjadi 1 per Z. ya salah. Eh, 1, Coba dibilangi tadi, diulang 1 lagi. per, Satu per berapa tadi, Lin? 1 per min 2 plus 1 Min 2 plus 1 kali dikali Z pangkat negatif 2 plus 1, pangkat Lin. min 2 plus Iya 1. tidak? Ini tuh sama dengan ya tadi. Ya toh, ini sama Iya, dengan bukan min. Maka hasilnya menjadi apa? Ini sama dengan ya, ini sama dengan. Maka hasilnya menjadi apa, Lin? 1 per 1 kali Z pangkat Salah iki 1. loh, Mbak. Iki loh. Min 2 plus 1 itu berapa? Min 2 plus 1, min 1, Bu. Nah, ini menjadi min Min 1 toh? Ya 1, tidak. Ini sama iya, dengan Bu. tadi. Kali Iya, Z pangkat berapa, Lin? Z pangkat min 1. Nah, atau hasilnya menjadi 1 negatif negatif seper 1 per Z. Z. Oh, iya, Iya, toh, Lin? Bu. Benar. Lah, sip. Sehingga sehingga kalau ini kita sederhanakan, hasil integral kita berapa? Hasil integral kita jadi totalnya berapa ini? Kalau kita tulis persamaan kita, ntar saya hapusnya dulu. Sehingga kalau kita tulis persamaan kita itu menjadi hasil integralnya ini ya tadi. Berarti hasil integral kita adalah negatif. Negatif hasil integral kita adalah tadi apa? Hasil integral kita menjadi negatif ln X. Ini adalah tadi negatif seper 2X kuadrat Z ya tadi. Z negatif seper Z positif ln Z sama dengan konstanta. Hasil kita adalah ini, sehingga kalau ini kita selesaikan menjadi negatif seper 2, Z-nya tadi adalah XY kuadrat minus seper XY plus ini ln Z per X, karena X ini negatif. X berarti sama dengan konstanta. Kalau ada ini, maka kalau kita sederhanakan menjadi sama dengan apa? Maka kalau kita sederhanakan, maka persamaan kita menjadi ini. Maka kalau kita sederhanakan, persamaan kita menjadi sama dengan ini negatif seper 2 X kali Y kuadrat plus seper negatifnya ini salah. Negatif, ini negatif ya. Negatif XY ditambah ln X Y per X sama dengan konstanta. Atau menjadi sama dengan apa? Negatif seper 2 X Y kuadrat min seper XY plus
ln Y sama dengan konstanta. Hasil kita adalah ini. Ini kalau diselesaikan dengan bentuk Y sama dengan Z per X. Sekarang alternatif yang lain, yaitu dengan merubah bahwa persamaan kita itu adalah cara menyelesaikannya. Ini alternatif yang kedua. Untuk menyelesaikannya dengan bentuk berikutnya ini. Alternatif yang kedua, cara menyelesaikannya dengan bentuk ini. Bentuk yang penyelesaian yang kedua, ini adalah bentuk, ini bentuk yang ini. Alternatif yang kedua, kita dapat menyelesaikan dengan bentuk ini. Sama ya, analog ya, X-Y itu sama dengan Z. Maka kalau tadi kita misalkan bahwa Y itu adalah Z per X. Sekarang cara penyelesaiannya kita ganti dengan bentuk X. Kalau tadi yang kita tentukan adalah Z, maka yang ini yang kita tentukan adalah X. Maka X adalah sama dengan Z per Y. Ini di materi belum ada ya, belum saya masukkan ya. Sehingga kalau Anda mau nulis, tulis saja. Jadi ini X sama dengan Z per Y. Maka kalau kita turunkan, ini di materi nggak ada karena baru saya masukkan. Maka dx sama dengan y dz min z dy per y kuadrat, analog dengan bentuk tadi. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Y kali xy plus 1 dx plus x. Mohon maaf ya, saya mau nyalakan kipas dulu. Panas. Bentar. Maaf. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya, sehingga bentuk kita menjadi bentuk baru. Bahwa X itu adalah Z per Y. Maka dx adalah menjadi ini. Sehingga bentuk kita ini menjadi berubah. Menjadi apa? Y, X-nya adalah Z plus 1. Dx-nya berubah menjadi ini. Dx-nya berubah menjadi ini. Z dz, Y dz min Z dy per Y kuadrat. Ditambah X-nya berubah, X yang ini. X yang ini berubah menjadi apa? Z per Y. Kali 1 plus Z plus Z kuadrat dy sama dengan 0. Bentuknya kita adalah ini. Sehingga kalau ini kita sederhanakan, analog dengan penyelesaian sebelumnya, ini ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan Y. Maka akibatnya apa? Maka Y-nya habis. Ini habis. Ini habis karena kita kalikan dengan Y. Kita kalikan dengan Y, maka ini menjadi habis. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi ini. Z plus 1, Y kali dz min Z dy plus Z kali 1 plus Z kuadrat dy sama dengan 0. Bentuk kita menjadi ini. Sekarang kita kelompokkan. Maka menjadi ini yang ada dy. Kita kelompokkan dengan yang ada dy. Mengelompoknya bareng-bareng ya. Yang ini Z kali 1, maka dia menjadi Z. Z kali Z menjadi Z kuadrat. Z kali Z pangkat 3, Z pangkat 2 menjadi Z pangkat 3.
ini negatif kan, negatif Z kali Z menjadi negatif Z kuadrat. Negatif Z kali 1 menjadi negatif Z. Ditambah dengan yang ada DZ. Maka menjadi Y kali Z plus 1 DZ sama dengan 0. Maka tinggal kita coret ya. Ini habis, ini habis. Ini habis, ini habis. Sehingga persamaan kita tinggal Z pangkat 3 DY plus Y kali Z plus 1 kali DZ sama dengan 0. Bentuk kita menjadi ini. Maka selanjutnya penyelesaiannya bagaimana? Wulan Apriliani. Wulan ada enggak? Ada, Ibu. Oke, sehingga penyelesaian kita menjadi bagaimana, Wulan? Itu dikali yang masih bercampur. Dibagi ya, dibagi. Oh ya, dibagi. Ya, dibagi. Yang masih bercampur, maka Ini pembaginya Z apa, Lan? pangkat 3. Z pangkat 3 dikali Y. Kali Y. Y. Hasilnya menjadi apa, Wulan? DY per Y DY per Y plus plus Z plus 1 Z plus 1 plus Z pangkat 3 DZ. Ulangi. Per Per Z pangkat 3 Z pangkat 3 DZ kali DZ sama dengan 0. dengan 0. Baik. Sekarang Intan Pratiwi. Ada, Ibu. Intan. Ayo, Iya. hasilnya menjadi apa, Tan? Yuk. Ini hasil integral kita ini kan beda dengan perubahan yang masih bercampur. Sekarang selanjutnya penyelesaiannya menjadi bagaimana, Lan? Itu kan yang bercampur itu diubah dulu kan. Nanti dia jadi 1 per Z kuadrat sama 1 per Z pangkat 3. Ini Kan nggak bercampur, no? Kan Z, fungsi Z dibagi Z. Ini nggak bercampur. ini Bu yang Sudah. pakai pemisahan itu loh. Ya, maka tulis saja lengkap menjadi apa, Lan? Iya, coba Intan. Menjadi apa, yuk? Ini bentuk ini dirubah menjadi apa? Sehingga penyelesaiannya jelas. Yuk. DY Menjadi per apa? DY per Y DY per Y ditambah 1 per Z kuadrat dalam kurung ya. 1 ya per Z Z kuadrat di terus ditambah 1 per Z pangkat 3, Ibu. 1 per Z pangkat 3 DZ DZ sama dengan 0. sama dengan 0. Fikri Ahmad Ghazali. Fikri. Ya, Bu. Yuk, hasilnya menjadi apa, Fik? Ini diintegralkan ya, Bu. Ya, Ln Y pinter. Ln Y plus plus sebentar, Bu, saya hitung. kalau ada integral ini kan tadi sudah toh, kalau Anda memperhatikan tadi mesti bisa. Ini N kita berapa, Fikri? Min 2, Bu, jadinya. Apa menjadi apa? Integral apa, yuk? Anda bilang Z pangkat negatif 2 DZ. Hasil integralnya apa? Kan tadi sudah. Ya, Bu. 1 per 2 plus 1
Yo, ini ulangi. Tadi kan udah masuk ngulang lagi. Oh Kayak iya, Bu. dia rusak no, masuk ngulang terus. Ayo, kalau tadi nyimak mesti ngerti. Ayo, Eh, ulang. 1/-1, Bu. Ya, atau negatif ya. Ya, Negatif kan 1/-1 berarti negatif 1 kali. kali Z pangkat -1. Ya, atau seperset. Maka ini menjadi negatif seperset. Terus, sekarang integral berikutnya. Naswa Salsabila. Naswa? Enggak, no. Wah, kok banyak yang uras bak toh? Lawung. Lawung. Weh, lah horor iki. Toti Omega. No. Fikri Buana. Enggak ada. Kalau gini Pak, keaktifannya tak buat 0 ya, nanti di apa di aktivitas. Farel, Rozak. Enggak ada. Oke. Baik. Aktifannya 0 Anda nanti. Kalau ini kan ini memang jam kuliah. Yaser. Yaser ada enggak? Bu, Oke. Selanjutnya apa yang harus diintegralkan, Ser? yang -1/Z ya, Bu? Hah? Yang lainnya -1/Z ya, Bu? Ndiye, kowe iki sembok-sembok ndiye? Mesti lagi turu Jadi iki. jadi lainnya plus Ah, iki lho. Kan udah ini tadi, udah mbok ini terus loh. Kayak radio rusak, no. Kita nggak bakalan selesai. Iya, no. DZ. Wah, horor iki. Oh, Nah, nyimak ini ini. Bu, ini Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Ini -1 Yang -1/Z. berikutnya itu yang diintegralkan mana ya, Mas? Oh, Wah, ini satu. horor Yang ini ya, ini. Bu, ya, 1/1. Ini, Bu, -2, -setengah, Apa sih mbok integral -setengah apa Z. dulu? Mas, jangan Hah? ngigo toh. Yang kamu integralkan ini sekarang apa? Apa kok? 1/Z⁻3. Ya, berarti DZ per Z pangkat 3. Hasil integralnya apa, Mas? Ya, Ser. -setengah 1/Z². Pinter. 2/2. Berarti ini negatif, maka penyelesaiannya itu sama dengan bentuk yang tadi. Ini Ya. negatif 1/2 Z pangkat 2 sama dengan konstanta. Kalau kita sederhanakan, ln Y min 1/XY min 1 ini tadi ada 2 ya. 2X plus X kali Y pangkat 2 sama dengan konstanta. Baik, penyelesaian kita adalah ini. Karena yang ini tidak ada di materi, maka ini silakan tadi ditulis. Baik, sekarang materi kita untuk PD homogen dan tidak homogen sudah kelar. Sekarang kita masuk ke PD eksak, PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang memenuhi bentuk persamaan diferensial eksak. Nah, materi berikutnya adalah ini. Untuk PD homogen dan tidak homogen, untuk PR-nya ini kan masih kelanjutan dari materi sebelumnya. Untuk PR-nya soal nomor yang ada di PPT ya. Soal nomor 30 dan 31 untuk PD homogen dan tidak homogen itu adalah soal PR nomor 30 dan 31. PR-nya itu. Baik.
PL nomor 30 dan 31 ya, dikumpulkan berbarengan dengan tugas yang harusnya dikumpulkan di hari ini, ya toh, berarti besok minggu depan dikumpulkan. Sekarang ini ada yang chat. Ini sekarang kita masuk ke persamaan diferensial eksak. Kita masuk ke sana. Ini materi berikutnya adalah ini. Persamaan eksak. Sekarang kita lihat, kita punya bentuk PD tingkat 1 dan berpangkat 1. PD tingkat 1 dan berpangkat 1 berbentuk NXY DX plus NXY DY sama dengan 0. Maka di sini di PD tingkat 1 dan berpangkat 1 ini disebut eksak ketika dipenuhi bentuk ini. Do MXY per do Y sama dengan do NXY per do X. Ingat ya, PD kita ini MXY, ini MXY kita, bentar. Ini adalah bentuk umum PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Bentuk umumnya adalah M, X, Y, DX. Ini bentuk umum PD tingkat 1 dan berpangkat 1. N, X, Y, DY sama dengan 0. Ingat ya, ini adalah MXY, ini adalah NXY. Baik MXY maupun NXY, kedua fungsi ini adalah fungsi dua variabel, yaitu X dan Y. Maka kalau diturunkan, karena MXY dan NXY itu adalah fungsi dengan dua variabel, maka bentuk derivatifnya adalah derivatif parsial, yaitu do, bukan D, tapi do. Maka akibatnya apa sekarang? Kalau kita punya PD tingkat 1 dan berpangkat 1, bentuk umumnya adalah MXY DX plus NXY DY sama dengan 0, itu disebut dengan eksak, disebut dengan PD eksak jika dipenuhi bentuk do M X Y. Apa do tadi? Karena MXY adalah fungsi dua variabel. Per do Y sama dengan do N XY per do Y. Baik. Putri Mides? Nggak ada ya? Hadir, Ibu. Oke. Mides itu kayak mie desa ya? Kan mie desa. Ayo, tadi kamu kemana? Tadi ada gangguan jaringannya, Bu, jadi telat masuk. Oke, sip. Sekarang diulang pernyataan saya untuk PD tingkat 1 dan berpangkat 1 disebut eksak. Pernyataan saya diulang, Anu Putri Mides. Oke. Dengan persamaan bentuk umumnya tadi ada MXYDX plus NXYDY sama dengan 0. Apabila dikatakan eksak, dia memenuhi persamaan do M XY per do Y sama dengan do N XY per do Y. Kenapa bentuk derivatif dari M dan N itu do? Karena fungsinya memiliki dua variabel. Betul, baik. Nah, sekarang kita sudah punya pernyataan bahwa kalau PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang bentuk umumnya adalah MXY, MXY DX plus NXY DY sama dengan 0 itu disebut eksak jika dipenuhi bentuk do MXY per do Y sama dengan do NXY per do X. Nah, untuk contohnya nanti sambil jalan aja. Baik, sekarang
bagaimana cara mencari penyelesaian diferensial tingkat 1 dan berpangkat 1 yang eksak? Maka kita tentukan dulu, saya ulangi lagi, untuk mencari penyelesaian dari PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang eksak, maka kita tentukan dulu bentuk penyelesaiannya. Kita tentukan dulu bentuk penyelesaiannya. Penyelesaiannya berbentuk apa? Adalah ini. Ini adalah penyelesaian umum dari PD dan berpangkat 1 yang eksak. Penyelesaian umumnya adalah itu. Fxy sama dengan C. C-nya adalah konstanta. Nah, penyelesaian umum ini kita gunakan sebagai dasar cara penyelesaian dari PD eksak. Saya ulangi lagi, penyelesaian umum kita ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk mencari penyelesaian dari PD eksak. Ingat ya, bahwa fxy ini fungsi dua variabel, yaitu x dan y. Maka kalau ini kita turunkan, maka ya harus fungsi fxy kalau kita turunkan, maka ya wajib diturunkan terhadap x dan wajib diturunkan terhadap y, karena dia fungsi dua variabel. Maka akibatnya apa? Kalau kita punya fungsi x adalah konstanta, maka bentuk derivatifnya adalah derivatif total dari turunan ini merupakan penjumlahan derivatif parsialnya. Maksudnya derivatif parsialnya apa? Yaitu turunan terhadap masing-masing variabel. Maka kalau ini kita turunkan, derivatif totalnya adalah derivatif biasa. Jadi kalau ini kita turunkan jadi D derivatif totalnya dfxy sama dengan dc. Nah, karena C itu adalah konstanta, maka DC sama dengan 0. Ini biasanya ini sama dengan 0. Karena apa? Yang diturunkan adalah konstanta. Baik, sekarang kita definisikan tadi. Ini adalah derivatif total. Ini adalah derivatif total atau derivatif ordinernya. Derivatif total. Derivatif total itu sama dengan apa? Berarti dfxy itu derivatif total sama dengan penjumlahan dari derivatif parsialnya. Yang dimaksud derivatif parsialnya apa? Yaitu do fxy kita turunkan terhadap x dulu per do x kali dx. Ingat, yang dicari hanya d-nya. Ditambah dengan do fxy per do y derivatif parsialnya kali dy. Nah, sehingga kita punya bentuk itu. Akibatnya apa? Maka derivatif total kita kan sama dengan 0. Turunan dari derivatif total ini, derivatif totalnya kan sama dengan 0. Maka persamaan kita itu menjadi bagaimana? Maka persamaan kita menjadi sama dengan ini. Berarti dfxy sama dengan do f, bentar ya,
Do fx per do x kali dx ditambah do fxy per do y kali dy sama dengan dc. dc kan 0. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan kita menjadi ini. Ini ya. Nah, saya hapus dulu. Nih. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan kita ini karena dfxy sama dengan do fxy per do x kali dx ditambah do fxy per do y, do fxy per do y kali dy sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa bentuk umum dari PD tingkat 1 dan berpangkat 1 kita, bentuk umumnya adalah ini tadi. M, X, Y, DX plus N, X, Y, DY sama dengan 0. Padahal dari turunan totalnya ini, tadi kita mendapatkan hasil bahwa do F X per do X kali dx ditambah do F X per do Y kali dy sama dengan 0. Kita mendapatkan bentuk ini. Maka selanjutnya kita bisa mendapatkan hubungan apa? Priscilla Kristanti Novena. Khairun ada? Iya. Priscilla? Ya, Bu. Ada enggak? Ada. Ya. Halo? Iya, Bu, ada. Nah, iya, suaramu rano iso bengok no ya. Baik. Wah, lemah lembut. Baik, aja di dalam sumur. Jangan dulu, nanti dulu. Ayo, Pris. Dari sini kita mendapatkan hasil apa, Pris? Dari sini kita mendapatkan hubungan apa? Coba tadi pernyataan saya diulang, Pris. Tadi pernyataan saya diulang. Apa tadi yang barusan saya omongkan tadi? Tadi menjadi derivatif parsial kan, Bu. df xy menjadi do f xy per Orang yang barusan. Ayo. Masih ada di layar tuh. m xy dx plus n xy dy sama dengan 0. M xy itu menjadi do f xy per do x kali dx ditambah Bareni. Priscilla. Yuk. Kita kan mendapatkan dua persamaan ini. Ini kan bentuk umum PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Ini adalah bentuk umum PD tingkat 1. Bentuk umum PD tingkat 1 dan berpangkat 1 itu apa, Priscilla? PD umum tingkat 1 berpangkat 1 M xy dx plus N xy sama dengan 0. Ya, kan tadi dari turunan totalnya adalah penjumlahan dari turunan parsial. Sehingga hasil turunannya sama dengan apa, Priscilla? Yuk. Turunannya itu masih ada di layar tuh. Turunannya. M xy Ulangi. Turunannya apa, yuk? do M xy per do y. Turunannya. Salah, Nona, kamu. Coba diulangi lagi. Bentuk PD
tingkat 1 dan berpangkat 1 bentuk umumnya apa? Diulangi. XY dx plus NXY dy Sama dengan? sama dengan 0. Terus, turunan dari derivatif atau turunan total itu sama dengan apa? Turunan total itu sama dengan apa? Itu masih ada di layar tuh. Turunan totalnya derivatif parsial, penjumlahan derivatif parsial. Ya, sama dengan apa? Penjumlahan derivatif parsialnya itu ada di layar tuh. Dou fxy per dou x kali dx plus dou fxy per dou y kali dy sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini, itu diperoleh hubungan apa antara kedua persamaan ini? Ini dan ini diperoleh hubungan apa? Priscilla. Diperoleh hubungan apa, yuk? Bentuk umum PD 1 dan berpangkat 1 adalah ini. Sementara turunan dari penyelesaian, turunan totalnya adalah ini. Sehingga dari kedua persamaan ini diperoleh hubungan apa? Hubungannya baik-baik saja. Khairunisa. Enggak Iya, ada. Bu. Oke. Ayo. Dari kedua persamaan itu diperoleh hubungan apa, Khairunisa? Hubungan baik-baik saja. Enggak lah. Adam Chandra Winata. Enggak ada. Esther Yohana. Enggak ada. Iya, Bu. Maka. Oke. Dari Ini kedua persamaan ini diperoleh hubungan apa, Esther? ini bukan, Bu. Do M per do Y sama dengan do N per do X. Iya toh. Wong dari kedua persamaan ini kok. Oh, sebentar, Itu Bu. kan tadi. Apa? Saya ulangi lagi. PD tingkat 1 dan berpangkat 1 itu disebut PD eksak, PD tingkat 1 dan berpangkat 1 berbentuk MXYDX plus NXYD sama dengan 0 itu disebut eksak. Syaratnya apa, Esther? Syarat PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang berbentuk MXYDX plus NXYD Y sama dengan 0 itu disebut PD eksak. Syaratnya apa, Esther? Tadi yang kamu sebutkan itu loh. Apa? Disebut PD eksak, syaratnya apa, Syaratnya ini, Bu. apa? Kamu mbok on cam, wajahmu nggak kelihatan ini. Oh lah. Masa saya berbicara dengan makhluk goib? Ada suara nggak ada rupa. Ini cantik banget gitu, no. Yuk, ayo, yuk. PD tingkat 1 dan berpangkat 1 MXYDX plus NXYD sama dengan 0. Itu disebut dengan PD eksak. Syaratnya apa tadi yang kamu sebutkan? Itu berarti yang do M per do Y sama dengan do NXY N per do X. Iya, Bu. diulangi lagi, diulangi ya, nyaris benar, Esther. Berarti PD tingkat 1 dan berpangkat 1 MXYDX plus NXYDY sama dengan 0, itu disebut eksak. Syaratnya apa? Tadi, do MXY per XY sama dengan do N per ini, do MXY per do Y. do Y sama dengan do Y sama dengan do N per do X. NXY, karena itu fungsi dua variabel. Oh iya, iya, iya. Do Ya, Bu. NXY per do NXY per apa? Do N X per
do X, Bu. Itu wajib sama. Nah, sekarang dari korelasi kedua persamaan ini, bahwa PD umum, PD tingkat 1 dan berpangkat 1, itu bentuk umumnya adalah MXY DX plus NXY DY sama dengan 0. Nah, ternyata kita punya bentuk lain. Penyelesaian dari PDX itu adalah FXY sama dengan konstanta. Kalau diturunkan, maka turunannya adalah do FXY per do X kali DX plus do FXY per do Y kali DY sama dengan 0. Maka dari kedua persamaan ini diperoleh hubungan apa? Antares Dino, Antares, nggak ada ya. Nabila Hafizah, nggak ada. Helisa Hadir, Bu. Safit, siapa? Nabila. Ayo, kamu neng Nabila dia. bisa, Bu. Ya. Aku lagi ada acara, Bu, di luar. Loh. Oh, kamu ada acara-acara apa? Itu apa? Acara keluarga di daerah Semarang, Bu. Oh, gitu. Acaranya di jam ini ya? Iya, Bu, kebetulan. Oke. Tapi kan kuliah tetap jalan ya, karena kan kemarin pada nyanggupi hari ini bisa, iya kan? Iya toh. Iya, Bu. Ya kuliahnya harus jam 7 toh, tapi kan hari ini bisa gitu. Kamu juga nggak bilang di grup, maka Buses kan nggak ngerti. Baik, sekarang dari kedua persamaan ini diperoleh korelasi apa? Nabila. Apa? Welah. Helisa Safitra. Saya, Bu. Yo. Dari Ah. kedua persamaan itu, maka diketahui bahwa do FXY per do X itu dia sama dengan MXY. Benar. Satunya lagi, Helisa pintar banget. Sedangkan do FXY per do Y per do Y itu dia sama dengan NXY. Diulang yuk, pintar. Ayo diulang lagi. Maka diketahui dari bentuk tadi itu bahwa si do FXY per do X itu dia sama dengan NXY. Do FXY per do X sama dengan apa, Elisa? MXY. MXY. Dan yang satunya apa, Elisa? Do FXY per do Y sama dengan apa? NXY ya. Baik. Nah, kedua persamaan ini itu kita jadikan dasar untuk mencari penyelesaian dari PDX. Kalau ini tadi FXY sama dengan konstanta, itu adalah bentuk penyelesaian dari PDX. Tetapi dasar penyelesaian dari PDX ini bisa persamaan ini atau persamaan ini. Nah, jadi untuk mencari penyelesaiannya kita pakai salah satu dari kedua bentuk ini. Jadi untuk mencari penyelesaiannya kita menggunakan salah satu dari kedua persamaan ini, yaitu do FXY per do X sama dengan MXY atau do FXY per do Y sama dengan NXY. Baik. Sekarang kita akan menjabarkan bagaimana cara mencari penyelesaiannya. Bagaimana cara mencari penyelesaiannya dari PD eksak. Kalau bentuk umumnya ingat ya, bentuk umum dari penyelesaian PD eksak adalah FXY sama dengan konstanta. Kalau cara penyelesaiannya dasarnya berdasarkan salah satu dari kedua bentuk yang kita dapatkan tadi. Baik, sekarang ini
kita mendapatkan ini ya tadi, bahwa kita sudah mendapatkan dua bentuk ini. Sekarang langkah penyelesaiannya, kita bisa menggunakan persamaan I boleh, atau 2I juga boleh. Ya, Tom. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita menyelesaikan dengan bentuk I, yaitu do fxy per do x sama dengan mxy. Do fxy per do x sama dengan mxy. Nah, sehingga kalau persamaan yang kita pilih adalah bentuk I, maka ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan do x. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Do fxy sama dengan mxy kali do x. Nah, sekarang kalau kita punya integral dy, maka hasil integralnya apa? Aditya Nugraha Dwi Irawan. Aditya Nugraha Dwi Irawan. Tidak ada ya. Feromoti. Tidak ada. Hadir, Bu. Putu Agung Prabawa. Hadir, Putu Bu. Agung. Siapa Putu? Hadir, Bu, tadi. Oh, Vero dulu, Bu. Feromoti. Feromoti ada. Feromoti. Nah, Feromoti. Kalau kita punya integral dy sama dengan apa hasil integralnya, Vero? Integral dy. Atau yang hafalan ini, kalau ada integral dx, hasilnya apa? dy, Bu. Kalau integral dz, hasilnya apa? Lah. Piye iki? Feromoti. Putu Agung Prabawa. Banyak belajar, Vero. Hadir, Bu. Ya. Iya, Bu. Putu Agung Prabawa. Ya, Bu, siap. Ayo, kalau integral dy sama dengan apa, Putu? Oke, jadi turunan integral dy itu sama dengan turunan integral kok turunan. Integral dan turunan bentuk yang berbeda. Integral dy sama dengan apa, Putu? integral dy itu sama dengan y, Bu. Y. Integral dx sama dengan apa? X pangkat 1. X, Bu. Wong integral dy kok integral x pangkat 1. Kowe iki lho, sing iku. X, Bu. Mohon maaf, Bu. Iya. Integral z sama dengan apa? Z, Bu. Z. Nah, kalau saya punya ini dilihat. Kalau saya punya integral do x, maka hasilnya juga x. Kalau saya punya integral do z, juga hasilnya adalah z. Saya kalau punya integral do y, maka hasilnya adalah y. Analog dengan bentuk ini, maka kalau saya punya integral do f x itu sama dengan apa? Irfan Maruli tua Sagala. Hadir, Bu. Yo. Integral dari do xy itu sama dengan fxy, Irfan. Apa, Bu? fxy, ulang. Integral dari do fxy sama dengan apa, Irfan? Sama dengan bentar. Kalau ada integral do x, hasilnya apa? do x itu integralnya x. Integral do z? Integral do z itu z, Bu. Pintar. Integral do y? Integral do y itu y, Bu. Maka integral do fx apa? Integral do fxy itu sama dengan fxy, Bu. Iya, pintar. Nah, wong sudah dikasih analogi kok. Iya toh, ini kan udah ada 3 analogi. Nah, baik. Maka analog dengan bentuk itu,
kita mendapatkan, tadi kan ini kita integralkan kan, ini kita integralkan, ini juga kita integralkan. Maka integral do fxy ya sama dengan fxy, sepakat? Ya toh, integral do fxy ya fxy. Sementara integral mxy, karena kita belum tahu mxy fungsinya itu apa, maka hasilnya integralnya tetap kita tulis mxy do x. mxy do x, integral mxy do x. Karena kita belum tahu fungsinya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat mxy adalah fungsi dua variabel. mxy adalah fungsi dua variabel. Jadi mxy adalah fungsi dua variabel. Maka kalau ada bentuk seperti itu, kalau ada mxy adalah fungsi dua variabel, yaitu x dan y. mxy itu fungsi dua variabel. Maka kalau kita integralkan terhadap x, maka variabel y kita anggap sebagai konstanta. Saya ulangi lagi. Kalau ada fungsi mxy adalah fungsi dua variabel x dan y, kita integralkan terhadap x, maka y-nya adalah konstanta. Baik. Jevindo Aulia. Jevindo? Ada, Bu. Ada. Ada? Ada, Bu. Baik. Diulangi pernyataan saya, karena ini menjadi dasar banget. Ayo, pernyataan saya gimana? Ayo. Jadi kalau dari integral dari fungsi mxy do x, jadi nanti di yang fungsi y-nya akan jadi konstantanya, Bu. Lah kenapa? Karena yang diintegralkan terhadap do x. Karena integralnya terhadap x, maka kalau Maka ini diintegralkan terhadap x, maka y-nya adalah konstanta. Sekarang kalau saya punya ini misal ini, mxy ya, ini xy, diintegralkan terhadap y gitu. Maka Revita Dewi Febriana. Revita nggak ada. Apa? Hadir. Oke. Sekarang dari ini, dari persamaan yang saya tulis ini, maka yang dianggap konstanta yang mana, Revita? X-nya, Ibu. X-nya, pintar banget. Nah, X-nya adalah konstanta. Baik. Sekarang kita sudah punya persamaan ini. Kita kembali lagi ke persamaan kita. Ternyata mxy ini diintegralkan terhadap x. Maka y-nya adalah konstanta. Karena y konstanta, maka sekarang kita lihat integral kita di sini itu integral tertentu atau integral tidak tertentu. Zaki Muhammad Ananta. Zaki Muhammad Ananta, ya ada ya. Ayo, Zaki Muhammad Ananta. Sekarang integral kita itu integral tertentu atau tidak tentu, Zaki? Integral tertentu, Bu. Integral tertentu itu apa? Loh, lah, nak. Nggak ngerti definisi ini, ya enggak, Anda nggak bisa jawab, no. Kan ini materi di matematika 2. Nah, izin, Bu. Integral tertentu itu memiliki batas atas dan batas bawah, Bu. Nah, sekarang, apakah integral kita mempunyai keadaan batas? Izin, Bu, maaf, Bu. Cuman ada batas atas. Bukan, ini bukan batas atas. Ini hanya menunjukkan bahwa integralnya itu terhadap x loh. Ini bukan batasan.
Ini hanya menunjukkan bahwa integral kita terhadap X gitu. Ini bukan keadaan batas. Ini bahwa integral kita terhadap X. Diulangi lagi. Inilah aslinya integral kita kan ini. Do fxy sama dengan integral mxy do X. Apakah integral kita integral tertentu? Tidak, Bu. Integral tidak tentu. Tidak tentu. Karena belum mempunyai keadaan batas. Maka kalau integral tidak tentu, syarat penyelesaiannya harus muncul apa? Fidelis Sigi Putria Wibowo. Hadir, Bu. Oke. Syarat integral tidak tentu ketika sudah diintegralkan wajib muncul apa? Fidelis. Konstanta, Bu. Konstanta apa? Konstanta hasil istilahnya konstanta hasil integrasi. Nah, jadi kalau ada integral tidak tentu, maka hasil integralnya wajib memuat konstanta hasil integrasi. Sekarang kita lihat integral kita kan terhadap X. Integral kita kan terhadap X. Maka ini Y-nya dianggap konstanta. Akibatnya apa? Maka konstanta hasil integrasi kita adalah GY. Jadi konstanta hasil integrasi kita itu adalah GY. Jadi GY merupakan konstanta hasil integrasi. Adalah konstanta hasil integrasi. Kenapa muncul konstanta hasil integrasi? Ingat, karena integral kita ini adalah integral tidak tentu. Nah, berarti kalau GY konstanta hasil integrasi, maka GY itu hanya merupakan fungsi X atau konstanta. Jadi GY itu merupakan konstanta hasil integrasi dan GY hanya merupakan fungsi Y saja atau bisa berupa bilangan konstan. Baik, sekarang Jessica Maya. Jessica Maya, yuk diulangi pernyataan saya. Ulangi pernyataan saya. GY adalah konstanta hasil integrasi. Maka DY adalah fungsi dari X. Begitu. Ulangi. Jangan di dalam sumur. Coba, Pak. Ntar dulu, nanti. Yuk. Diulangi. GY itu apa, Mbak Jessica? Konstanta hasil integrasi. Maka GY sama dengan? D sama dengan fungsi X. Waduh, kamu tuh itu jelasinnya sampai berbuih-buih loh, sampai habis ngomong minum gitu, karena apa internet saya tuh, karena saya tinggalnya itu kan di bukit ya, jadi relatif sinyal itu timbul tenggelam. Lah nak, kamu nggak memperhatikan dengan baik, Mbak. Totok lo kue lo aja. Ya Bu, maaf tadi pas Ibu ngomong bagian itu putus-putus juga soalnya. Ya, sekarang
Kan tadi saya ngomongnya kan nggak satu kali, sampai ada 3-4. Internet saya unstable. Nah, diulangi yuk Mbak Jessica. GY adalah apa yuk? Diulang. GY adalah konstanta hasil integrasi, lalu DY adalah fungsi dari DX bukan, Bu? Wah, kue urut. Carla Huwaida. Carla Huwaida. Nggak ono. Alvin Nada. Nggak ada. Raffi Sauki. Nggak ada. Alifa Asa. Alesia. Nggak ada. Alia Aska. Iya, Bu. Siapa Alia? Iya. Baik. Sekarang ulangi yuk. GY GY apa? itu konstanta hasil integrasi, berarti GY itu darinya Y. Piye baleni. GY, Alia Aska. GY adalah konstanta hasil integrasi. Maka GY GY sama dengan Y atau nilai konstan. jadi Y-nya itu atau GY itu sebuah bilangan atau merupakan bilangan konstan. Saya ulangi lagi. Jadi GY itu adalah konstanta hasil integrasi. Maka GY itu adalah fungsi Y saja atau GY merupakan bilangan konstan. Fahlevi Hadir, Bu. Al-Walid. Oke. Munculnya GY itu ketika apa, Fahlevi? Muncul GY setelah diintegrasi. Nah, iya, kan integrasinya kan bisa 2. 2. Kapan dia muncul GY? Ketika Fungsi Y saja atau nilai konstan. Oh, iki lho. Munculnya GY itu kan fungsi Y saja atau bilangan Ya, konstan. atau bilangan konstan. Kapan dia muncul GY? Ketika ini integrasi terhadap X. Betul sekali. Kalau nggak ada itu, Anda nggak bisa mendefinisikan GY. Jadi, GY itu merupakan konstanta hasil integrasi ketika fungsinya itu diintegralkan terhadap fungsi 2 variabel diintegralkan terhadap X. Saya ulangi lagi. Jadi, GY itu muncul ketika ada fungsi XY, taruhlah ada MXY, dan MXY tersebut hanya diintegralkan terhadap X. Gitu ya. Jadi, karena kalau ketika ada fungsi XY diintegralkan terhadap X, maka Y-nya adalah konstanta. Maka konstanta hasil integrasi kita, ya jelas fungsi Y saja atau bilangan konstan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Maka bentuk kita adalah ini. Bentuk kita adalah ini. Ini ya, kita tadi sudah mendapatkan ini. Karena GY adalah fungsi yang harus kita cari, GY itu wajib dicari. GY wajib kita definisikan atau kita cari. Bagaimana cara mencari GY? Maka persamaan ini akan kita turunkan terhadap Y. Jadi karena yang kita cari itu adalah
GY, maka persamaan ini akan kita turunkan terhadap Y. Maka hasilnya menjadi bagaimana? Kalau ada fungsi kita turunkan terhadap Y. Ingat, karena fx adalah fungsi dua variabel X dan Y, maka hasil turunannya adalah ini, do per do Y. Nah, maka untuk mencari GY, fungsinya diturunkan terhadap Y. Gini ya, turunkan terhadap Y. Maka persamaan ini menjadi do fx per do Y. Ini juga wajib kita turunkan. Do per do Y. Nah, kenapa derivatifnya harus derivatif parsial? Ingat, karena fx itu fungsi dua variabel. Maka bentuk derivatifnya adalah derivatif parsial. Kalau mx juga fungsi dua variabel xy, maka derivatifnya wajib derivatif parsial. Sekarang yang menjadi masalah, karena GY hanya fungsi satu variabel yaitu Y saja, maka bentuk derivatifnya di sini adalah derivatif biasa, maka dia menjadi D per Y. Nah, paham ya? Sekarang Ahmad Fakih. Hadir, Ibu. Oke, ulangi pernyataan saya karena ini penting banget. Yuk. Jadi itu nanti kan kalau yang fx itu kan dia dua variabel, jadi dia Ulangi pakai dulu. yang parsial. Sebentar. Ini kan dalam rangka mencari GY atau Fakih. Iya, Bu. Nah, maka fungsi kita ini kan tadi adalah, fungsi kita itu adalah ini. Kita hapus dulu. Fungsi kita adalah ini. Fungsi kita adalah ini. Fungsi kita itu adalah ini. Di mana GY, fungsi fx kita adalah ini. Maka kalau cara mencari Y, maka diturunkan terhadap Y. Maka bentuk turunannya menjadi apa? Kalau jadi do fxy per do Y per do Y fxy sama dengan do per do Y pintar dikali integral ya. Ya. mxy do x plus GY per DY. Diulang. Plus GY per DY. Diulang. GY per DY. Diulang. Salah, nah belum lengkap tak minta ngulang terus loh. DGY per DY. Nah, DGY per DY. Kenapa ya? Kalau diturunkan terhadap Y, bentuk derivatifnya D, derivatif biasa. Kenapa Fakih? Karena dia satu variabel, Ibu. Baik, pintar. Karena dia fungsi satu variabel. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan ini ya. Ini diturunkan terhadap Y, maka bentuknya menjadi ini. Menjadi yang kita tulis tadi. Nah, kalau ada ini, kalau ada do f x y per do y, itu kan sama dengan apa? Do f x y per do y kan sama dengan x y ya tadi ini. Nah, kan sama dengan nx ya tadi. Sehingga persamaan kita menjadi, nah ya toh, sehingga persamaan kita menjadi sama dengan ini. Do fxy ini itu kan sama dengan nxy.
Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? NXY sama dengan per do Y integral MXY do X plus DGY per DY. Maka DGY per DY bisa kita ketahui, tinggal dipindah ruas saja. Maka dari sini tinggal dipindah ruas toh, DGY per DY ini pindah ke sini kan gitu, ini pindah ke sini kan. Maka DGY per DY diketahui. Kalau DGY per DY diketahui, maka GY bisa dihitung. Saya ulangi lagi. Kalau ini kan do fxy per do y sama dengan nxy, ini pindah ruas. Maka DGY per DY kita sudah ketemu sama dengan nxy min do per do y integral mxy do e. Maka DGY per DY dapat diketahui. Kalau DGY per DY diketahui, maka GY bisa dihitung. Baik, sekarang cara penyelesaian berikutnya. Jadi kita mengambil bentuk 2i. Kita mengambil bentuk 2i. Penyelesaian berikutnya yaitu kita mengambil bentuk 2i. Ini kita mengambil bentuk 2i. Ini tadi DGY ini tadi sudah. Sekarang kita menentukan penyelesaiannya. Ini tadi sudah ya, yang ini tadi sudah. Sekarang kita mencari penyelesaian PD eksak dengan menggunakan bentuk 2i. Yaitu fxy per dy sama dengan nxy. Saya ulangi lagi. Kita mengambil bentuk do fxy per dy itu sama dengan nxy. Sehingga ruas kiri, ruas kanan kalikan dengan do y. Maka hasil kita menjadi do fxy sama dengan nxy do y. Kita integralkan tadi analog. Sehingga kita mendapatkan fxy sama dengan integral. Ini ingat ya, integral kita adalah do y. Fungsi yang diintegralkan adalah nxy. Maka kalau ada bentuk seperti itu, maka yang konstanta apa? Happy Riani. Hadir, Bu. Oke. Maka yang kita integralkan apa tadi, Mbak Happy? Do Y bukan, Bu. Bukan. Fungsi yang kita integralkan kan ini toh, Iya. do fxy sama dengan integral nxy do y toh. Iya. Nah, nxy itu kan fungsi, kalau integralnya do fxy itu sama dengan apa, Mbak? Fxy, Bu. Nah, berarti sekarang yang jadi masalah kan tinggal integral kita yang ini toh, ya tidak? Iya. Nah, maka hasil kita kan menjadi fxy. Ini hasil integral ini sama dengan integral nxy do y. Nxy fungsi dua variabel, Mbak. Nah, diintegralkan terhadap y. Maka ini integral kita karena integral tidak tentu, maka wajib muncul apa, Mbak Epi? Muncul fx-nya, Bu. Enggak, muncul apa? Muncul konstanta hasil integrasi, ya tidak? Karena Iya, integral kita kan integral tidak tentu. Maka wajib muncul konstanta hasil integrasi. Sekarang, kalau ada nxy, itu adalah fungsi dua variabel, diturunkan terhadap y, maka yang konstanta apa, Mbak Epi? Yang buat konstanta itu x-nya, Bu. X-nya. Kalau ada mxy diintegralkan terhadap x, maka konstanta hasil integrasinya fungsi apa, Mbak? Gimana, Bu? Gimana?
Kalau ada integral mxy, mama, mxy do x, maka konstanta hasil integrasinya wajib fungsi apa? Bentar Bu, masih bingung. Ini. Oh, nah gitu. Saya punya integral m x y Ya. do x. Maka kalau ada ini integralnya kan do x, integralnya berarti terhadap x. Maka konstanta kita itu apa? Y. Iya, fungsi y. Maka y itu adalah merupakan konstanta hasil integrasi kita karena dia konstan. Nah, sekarang kalau ini kita punya integral nx y do y. Maka yang konstan itu apa, Mbak? Fx. Oh, yang konstan fx. Oh, yang konstan. Oh, saya punya nxy. Itu kan masalah penyimbulan, terserah mau menyimpulkan apa, menyimpulkan bentuk apa terserah kan gitu. Tapi definisinya kan harus jelas. Kalau saya punya integral nxy do y, maka yang diambil konstanta itu apa? Yang dianggap sebagai konstanta? Yang x-nya, Bu. Ya, fungsi x, karena integral kita terhadap x. Taruhlah konstanta kita itu adalah fx. Nah, konstanta kita hasil integrasi adalah fx. Jadi fx ini merupakan apa, Mbak? Ganti aja. Nandana Rasendria. Ya, Bu. Ya. Jadi fx itu sama dengan apa, Mas? Konstanta, Bu. Kok jawabin ngono net. Kita itu fungsi dua variabel. Nah, jawab ngono ya jelas. Tadi kan udah tak contohkan ini masih ada dua ini loh. Ya, Bu. Iya, ini integral tidak tentu. Ini muncul konstanta. Ini juga muncul konstanta. Tapi konstanta di sini dengan konstanta di sini itu sangat berbeda. Iya toh? Benar enggak? Ya, Bu. Nah, iya. Jadi kalau ini f kita itu apa f-nya? Kalau nyebutnya konstanta ya salah. Karena ini juga muncul konstanta. Ini kan juga muncul konstanta hasil integrasi mxy do x dan on mxy do y itu kedua-duanya muncul konstanta hasil integrasi. Tapi konstanta hasil integrasi di sini dan di sini sangat berbeda. Nah, sekarang maka fx itu sama dengan apa? fx adalah fx. Konstanta hasil integrasi, Bu. Kamu. Ini loh, ini kan beda, Mas. Ini dan ini beda. Muncul fx itu ketika apa? Muncul fx kan kalau konstanta tadi sebelumnya kan gy. Gy itu adalah bilangan konstan atau fungsi y saja. Nah, sekarang fx munculnya itu kapan? Oh, karena ini Bu, ini kan diturunkannya diintegralkannya kan terhadap y. Jadi x-nya ini yang sebagai konstanta. Nah, betul. Jadi kalau ada dua fungsi x dan y, kalau ada dua fungsi x dan y diintegralkan terhadap y, maka x itu adalah konstanta. Dan sebaliknya, kalau kita punya fungsi dua variabel x dan y, ketika diintegralkan terhadap x, maka y adalah konstanta. Jadi fx ini ketika dua fungsi kita itu diintegralkan fungsi dua variabel kita itu diintegralkan terhadap y sehingga muncul fx.
Fx itu adalah konstanta yang wajib dicari. Fx itu adalah konstanta yang wajib dicari. Terus bagaimana cara mencari Fx? Untuk mencari Fx, persamaan ini kita turunkan terhadap X. Analog ya. Ini persamaan ini kita turunkan terhadap X. Pamungkas Dwi Kuncoro, Pamungkas, ada enggak? Enggak ada. Elizabeth Adelia. Hadir, Ibu. Oke. Maka persamaan ini untuk mencari Fx apakan? Itu berarti pakai do F kali X Kita Y. apakan jangan dulu. Kita apakan dulu. Kita untuk mencari Fx, persamaan ini kita apakan? Kita turunkan terhadap X. Terhadap X. Nah, maka bentuk turunannya dari Fx ya diturunkan terhadap X itu sama dengan apa, Mbak? Do F XY per DX, per do X. Ya, baik. Karelia. Nggak ada? Hadir, Bu. Ada. Nah, selanjutnya kalau ada integral NXY do Y diturunkan terhadap X, maka bentuk turunannya apa, Mbak? Turunan di mana, Bu? Kalau ada integral NXY ini kursor saya kelihatan? Iya. Nah, ini diturunkan terhadap X. Maka bentuk turunannya apa, Mbak? Do per do X integral N X, Y dy plus do Y. Ya, do Y. Kenapa? Do Y Sebentar, Mbak Telia. Kenapa bentuk NXY derivatifnya adalah do? Karena memuat dua variabel sehingga turunannya parsial. Pintar sangat. Sekarang Asti Azalia. Asti? Nggak ada. Muhammad Ilham Habibi. Nggak ada. Yovita, Ayu. Hadir, Ibu. Oke. Sekarang turunannya ke Fx. Kita turunkan terhadap X. Maka bentuk turunannya apa, Mbak Yovita? Turunannya jadinya pakai dfx per dx. Baik. Karena kenapa munculnya D? Karena dia cuma ada satu variabel, Ibu. Pintar, alhamdulillah. Baik, sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Nah, sekarang bentuk yang ini, do Fxy per do X itu sama dengan apa? Audrey Ristika. Nggak ada. Aidar Ali. Ya, Bu. Nggak ada. Husnul Khotimah. Nggak ada. Waduh, ini namanya kok Husnul Khotimah toh? Orangnya juga nggak ada lagi. Siapa? Husnul hadir, Ibu. Oke, Husnul hadir. Ainul, kowe iki lho mau nggak ada kemana. Sekarang do Fxy per do X itu sama dengan apa, Husnul? Do F X Y per do X, Bu. Sama dengan apa? MX per Y. MXY, Bu. MXY pintar banget. Nah, sehingga persamaan kita ini didapat. Persamaan kita ini adalah menjadi do Fxy per do X kan sama dengan MXY. Sama dengan ini, integral do per do X. Sorry, ini kan persamaan kita ini adalah MXY. Yang integral ini adalah do per do X integral NXY do Y sama dengan dfx per dx. Ini pindah ruas yang ini, pindah ruas ke sini.
pindah ruas, sehingga kita mendapatkan dfx per dx sama dengan mxy min do per do x integral nxy do y, sehingga nxy didapat, dfx per dx didapat. Baik, sekarang untuk contoh soal. Untuk contoh soal, baik. Untuk contoh soal, kita lihat contoh soal berikut. Kita punya bentuk x plus y cos x dx plus sin x dy sama dengan 0. Ini merupakan PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Tasya Anissa mana? Tasya Anissa. Ada enggak? Tasya, ada? Ada, Bu. Oke, ini merupakan bentuk PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Bentuk umum PD tingkat 1 dan berpangkat 1 tadi apa Mbak Tasya? Bentuk umum. Bentuk umum PD tingkat 1 dan berpangkat 1 itu adalah mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Betul. Berarti kalau bentuknya ini merupakan PD tingkat 1 dan berpangkat 1, maka mxy kita apa Mbak Tasya? Maka mxy-nya itu adalah x plus y cos x dan nxy-nya itu adalah sin x, Ibu. Betul, pintar. Sekarang kita akan mendefinisikan ini. mxy kita mxy kita adalah x plus y cos x. Kalau ada bentuk seperti ini, untuk membuktikan apakah PD-nya eksak atau tidak eksak, dengan cara apa? Lintang Savitri Ayu. Lintang? Kok enggak ada? Oke, baik. Hadir, Lintang Bu. enggak ada ya? Ada. Baik, untuk membuktikan PD tingkat 1 dan berpangkat 1 eksak atau tidak gitu. Dengan cara apa Mbak Lintang? Waduh, ini mesti ora muncul nih. Syarat PD tingkat 1 dan berpangkat 1 itu disebut eksak, syaratnya apa? Jika do m x y per do y sama dengan do n x y per do x. Pintar. Baik. Karena kita ini disebut buktikan bahwa PD ini adalah eksak. PD ini adalah eksak. Maka kita ya harus mencari do mxy per do y dan juga mencari do nxy per do x. Nah, sekarang kalau kita punya mxy adalah x sama ditambah y cos x, maka mxy kan wajib kita turunkan terhadap y. Ketika kita turunkan terhadap y, maka x kita itu adalah konstanta. Maka kalau ada do per do y dari x plus y cos x. Nah, maka x itu adalah konstanta. Maka kalau ini diturunkan do x per do y ditambah sin x-nya konstanta karena diintegralkan terhadap y. Sin x kali do y per do y. Ya toh, ini cos x, sorry. Ini adalah cos x. Ini fungsinya kan cos x ini tadi, soalnya kan cos. Nah, sehingga ini adalah cos x. Sehingga kalau ada do x per do y, dia ya 0. Karena x-nya konstanta. Kenapa konstanta? Karena fungsi kita turunkan terhadap y. Nah, sementara ini cos x do y per do y ini kan dicoret 1. Sehingga do mxy per do y itu sama dengan cos x. Nah, sekarang untuk tadi syarat PD eksak adalah
do MXY per do Y itu wajib sama dengan do NXY per do X. Kita sudah mendapatkan do MXY per do Y adalah cos X. Ya toh? Sekarang kita akan mencari do NXY per do Y, do X, do NXY per do X. NXY kita adalah sin X. Maka persamaan kita ini menjadi do sin X per do X. Turunan sin adalah cos X. Maka kita mendapatkan NXY kita adalah cos X. Kesimpulannya apa? Maka jelas PD tingkat 1 dan berpangkat 1 kita ini merupakan PD eksak. Kenapa PD eksak? Karena dari hasil pembuktian kita do MXY per do Y sama dengan do NXY per do X. Baik, jadi PD kita adalah PD eksak. Sekarang langkah penyelesaiannya kita bisa menggunakan dua cara. Kita pilih salah satu. Untuk mencari penyelesaiannya kan berdasarkan ini kan, MXY sama dengan do FXY per do X atau NXY per do Y sama dengan do FXY per do Y. Ya toh? Nah, dua-duanya kita buktikan ya. Sekarang kita akan menggunakan langkah penyelesaian yang bentuk I, yaitu FXY per do X sama dengan MXY. MXY kita tadi adalah X plus Y cos X, ya toh? Sehingga persamaan kita adalah ini, MXY sama dengan do FXY per do X sama dengan X plus Y cos X, ya kan? Maka kita bisa mendapatkan hasil do FXY. Ini kan dari sini kita mendapatkan bentuk bahwa do FXY sama dengan M integral, saya salah, tak tulis. Ini berarti do FXY sama dengan M XY do X. Ini berarti MXY kita adalah X plus Y cos X. Maka menjadi do F XY sama dengan dalam kurung X plus Y cos X. Do X. Bentuk kita adalah ini. Sekarang kita integralkan. Nah, ini integral kita. Integral kita maka menjadi sama dengan ini. Integral fxy itu adalah fxy. Integral kita yang fungsi yang diintegralkan adalah x plus y cos x do x. Nah, karena kita integralkan terhadap x, maka y-nya adalah konstanta. Maka hasil integral kita ini kita integralkan terhadap x adalah setengah x kuadrat plus integral cos x adalah sin x. Maka hasil integralnya adalah y sin x. Ya toh? Plus tanda hasil integrasi. Kenapa? Integral kita adalah integral tidak tentu. Karena integralnya terhadap x, maka y adalah konstanta. Maka pernyataan ini harus wajib plus g. Ya toh? Maka kita mendapatkan hasil ini. Nah, kita mendapatkan setengah x kuadrat plus y sin x ditambah gy. Ya kan? Kita mendapatkan bentuk itu. Selanjutnya, gy wajib dicari. Nah, bagaimana cara mencari gy? Maka persamaan ini wajib diturunkan terhadap y karena yang kita cari adalah gy. Sehingga hasil dari turunannya menjadi
do fxy per do y sama dengan do per do y dari ini. X kuadrat per 2 plus y sin X ditambah dgy per dy. Ingat, do fxy per do y itu kan sama dengan nxy. Nxy kita tadi adalah sin X. Nxy kita adalah sin X kan? Maka dimasukkan ke sini. Ini adalah sin X. Ini adalah nxy. Maka nxy kita kan sama dengan sin X ini. Hasil turunan ini apa? Ingat ya, karena ini kita turunkan terhadap Y, maka X itu adalah konstanta. Maka hasil turunan dari X kuadrat per 2, ya 0. Ditambah turunan ini, maka menjadi sin X kan konstanta, do Y per do Y. Maka hasilnya menjadi sin X karena do Y per do Y habis. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Nah, ini kita pindah ruas. Sin X dikurangi sin X. Ya toh, ini pindah ruas ke sini. Sin X kurangi sin X. Maka dgy per dy sin X kurangi sin X kan 0. Maka dgy per dy ya sama dengan 0. Dengan dy, maka menjadi dgy sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita integralkan. Integral dgy apa? Ya gy. Integral 0 apa? Konstanta. Taruhlah konstantanya adalah C1. Taruhlah konstantanya adalah C1. Sehingga persamaan kita tadi, fungsi penyelesaian kita, bentuk umum penyelesaian kita itu apa? Bentuk penyelesaian umum kita adalah fxy sama dengan konstanta. Penyelesaian kita tadi bentuk umumnya adalah ini. Karena G-nya adalah C1, maka kita bedakan konstantanya ini. Ini adalah C2. Ya toh? Karena apa? Penyelesaian umum kita kan fxy sama dengan konstan. Karena G kita adalah C1, maka bentuk penyelesaian kita adalah C2. Baik, maka penyelesaian kita menjadi ini. Penyelesaian kita menjadi ini. Penyelesaian kita menjadi ini. Mana? Nah, fxy ini tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan sehingga kita memperoleh hasil X kuadrat per 2 plus Y sin X sama dengan C2 min C1. Konstanta dikurangi konstanta, maka muncul konstanta baru. Kita kalikan 2, maka bentuk penyelesaiannya menjadi ini. Sekarang alternatif kedua, kalau kita menyelesaikan bentuk, kalau tadi kan mxy sama dengan do fxy per do x. Sekarang kita alternatifnya dengan bentuk 2i, yaitu nxy sama dengan do fxy per do y. Nah, sehingga kita kalikan dengan do y, nxy kita tadi sin x ya, sehingga mendapatkan hasil ini. Do fxy per do y sama dengan sin x. Kita kalikan, maka menjadi do fxy sama dengan sin x kali do y. Kita integralkan, maka hasil integralnya adalah sama dengan fxy sama dengan integral sin x do y. Karena integral kita terhadap y, maka konstanta hasil konstanta hasil integrasinya adalah fx. Ya toh, sekarang fx wajib dicari. Integral dari sin x do y adalah y sin x. Ya toh, karena integral kita adalah terhadap y, maka sin x adalah konstanta. Nah, cara mencari fx adalah fungsi x, maka persamaan ini kita turunkan terhadap x. Maka kita mendapatkan hasil do fxy per do x sama dengan do per do x kali do per do x.
Y sin X. Maka bentuk persamaan kita fxy per kita adalah mxy ya. mxy ya. mxy kita tadi apa? X ditambah Y si cos atau mxy kita. Turunan dari sin X apa? Turunan sin X adalah sama dengan cos X. Berarti X per dx. Maka jadi apa? dfx per dx sama dengan X. Ya toh, dfx per dx sama dengan X. Ya toh, kita sudah mendapatkan hasil itu. Sehingga kalau kita cari menjadi ini, ya toh, dfx per dx adalah X. Maka dfx sama dengan X dx. Diintegralkan, maka integral X adalah setengah X kuadrat. Fungsi yang kita cari kan ini. Fungsi yang kita cari adalah ini. Sehingga penyelesaian umum kita adalah fxy sama dengan C2. Fungsi yang kita cari adalah ini. Sehingga didapat penyelesaian seperti ini. Kan sama persis. Baik, untuk PR yang PD eksak itu soal nomor 1 sampai 8 ya. Ya, jadi PR-nya tadi ada nomor 30 dan 31 untuk PD tidak homogen. Sementara untuk PD eksaknya soal nomor 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 8. Baik, kita akhiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang lainnya untuk PR-nya dikumpulkan minggu depan ya, berbarengan dengan tugas PR di pertemuan kedua. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, maaf Bu. Ya, maaf.